Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu mata kuliah Teori dan Analisis Sistem dengan dosen pengampu Bapak Hade Afriansah. Di sini kita akan menjelaskan mengenai sistem manajemen sarana dan prasarana. Sebelum itu, penjelasan mengenai sistem manajemen sarana dan prasarana ini merupakan soal 2 dari ujian tengah semester mata kuliah ini. Untuk itu, sebelum masuk ke materi penjelasan, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri, Ismatul Husna, sebagai moderator sekaligus pemateri, dan yang kedua ada Citra Perdana sebagai pemateri, yang ketiga ada Fitria Mutmainah sebagai pemateri, yang keempat ada Wita Wahyuni sebagai pemateri, dan yang kelima ada Atika Marta Aulia sebagai pemateri. Baik, tidak lama-lama, kita langsung masuk saja kepada gambaran sistem umum manajemen sarana dan prasarana. Di sini sebelum saya menjelaskan mengenai sistem manajemen sarana dan prasarana ini, kita seharusnya sudah mengetahui bahwa sistem itu merupakan suatu kumpulan elemen, kemudian juga kumpulan unsur serta komponen. Di komponen itu atau unsur itu atau elemen itu ya merupakan elemen atau unsur yang fungsional, di mana yang mereka itu saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain sehingga mereka itu memiliki tujuan untuk mencapai apa yang telah direncanakan di awalnya tadi. Itulah yang disebut dengan sistem. Untuk itu, di sini ada gambaran bahwa sistem umum dari manajemen sarana dan prasarana itu yang pertama yaitu adalah mulai. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu kita memulainya dengan perencanaan terlebih dahulu. Nah, disinilah semua aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam subsistem nantinya dimulai dengan perencanaan. Di sini disiapkan semuanya. Kemudian masuk kepada pengadaan di Sapras. Kemudian yang ketiga masuk ke pemeliharaan, yang keempat ada inventarisasi, dan yang kelima penghapusan. Setelah penghapusan, maka sistem dari manajemen Sapras ini dianggap sudah selesai dan dimulai lagi sistem baru ke perencanaan lebih awal. Kemudian kita masuk ke subsistem. Di sini ada perencanaan seperti yang saya sebutkan tadi, ada perencanaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan. Itu di sini disebut dengan sub-sub dari sistem tersebut, atau kita juga menyebutnya unsur atau komponen. Di sini untuk perencanaan dari sistem manajemen sarana prasarana, kita mulai dengan kepala sekolah. Sebelumnya, sebelum masuk ke penjelasan perencanaan, jadi di perencanaan ini sebelumnya sistem manajemen Sapras ini kita membahas, kelompok 4 ini membahas bahwa sistem manajemen sarana prasarana yang ada di sekolah menengah atas atau SMA. Di sini ada kepala sekolah SMA. Nah, yang memulai dari perencanaan ini adalah kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah itu membentuk dan menugaskan tim kerja atau yang disebut dengan SK juga. Nah, selanjutnya kepala sekolah memberi arahan teknis analisis standar sarana prasarana kepada tim yang sudah dibentuk. Nah, kemudian di sini kita lihat ada TPK. TPK ini itu disebut juga dengan tim pelaksana kegiatan. Setelah itu, tim pelaksana kegiatan ini akan menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan selanjutnya. Di sini kita lihat ada Dewan Pendidik dan MGMP sekolah. Sebelumnya MGMP itu merupakan musyawarah guru mata pelajaran atau kumpulan guru yang mata pelajaran yang sama. Jadi Dewan Pendidik dan MGMP sekolah itu akan membagi tugas untuk mengidentifikasi sarana prasarana selanjutnya. Dan MGMP sekolah juga akan menyusun draft analisisnya. Untuk itu, berkomunikasilah antara kepala sekolah, TPK, Dewan Pendidik, dan MGMP untuk membahas draft analisis standar sarana dan prasarana. Dan dihasilkanlah oleh MGMP nantinya akan dikeluarkan merevisi dan mendefinisikan hasil analisis.
Untuk itu, setelah merevisi dan mendefinisikan hasil analisis, diserahkan kepada kepala sekolah SMA tadi. Nah, di sanalah dinilai layak atau tidaknya hasil yang sudah dianalisis oleh MGMP sekolah tadi. Nah, jika tidak layak, jika layak, maka ia akan dilanjutkan oleh TPK untuk merangkum hasil analisis. Jika tidak, maka akan diulang revisi lagi atau dianalisis ulang oleh MGMP sekolah tadi. Nah, untuk jika layak, hasilnya akan dirangkum, hasil analisis tadi akan dirangkum dan kemudian antara kepala sekolah, TKP, MGMP, serta komite sekolah akan mereview dan finalisasi dokumen analisis standar sarana prasarana tersebut. Kemudian setelah adanya finalisasi, kepala sekolah akan mengerjakan dokumen analisis standar sarana dan prasarana itu, dan TKP atau tim pelaksana kegiatan akan mengadakan dokumen analisis standar sarana dan prasarana. Selanjutnya MGMP akan melakukan dokumen analisis standar sarana dan prasarana sekolah juga. Nah, setelah itu barulah dianggap bahwa sistem atau subsistem perencanaan ini bisa dianggap selesai. Kemudian kita masuk ke pengadaan. Nah, untuk subsistem pengadaan dari sistem manajemen sarana prasarana ini akan dijelaskan oleh Citra. Kepada Citra dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subsistem pengadaan. Nah, setelah sarana prasarana tadi direncanakan, proses selanjutnya adalah pengadaan. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pengadaan ini merupakan suatu proses untuk menghadirkan barang atau sarana prasarana dari yang semula belum ada menjadi ada. Proses pengadaan ini dimulai oleh tim pelaksana kegiatan, dapat dilihat di flowchart yang sudah kami buat. Tim pelaksana kegiatan memiliki tugas untuk mengadakan yang namanya analisis kebutuhan dan fungsi sarana prasarana atau melakukan identifikasi secara mendalam tentang sarana prasarana apa saja yang dibutuhkan oleh suatu sekolah. Dalam hal ini adalah sekolah menengah atas. Kemudian setelah tim pelaksana kegiatan ini mengadakan yang namanya analisis kebutuhan sarana prasarana, hasil dari analisis tersebut dilemparkan kepada wakil sekolah, wakil sarana-sarana untuk mengajukan pengadaan barang kepada kepala sekolah sebagai pimpinan dari suatu lembaga pendidikan. Kemudian kepala sekolah SMA itu mengirimkan surat ke unit kerja tentang kebutuhan barang yang sudah dianalisis tadi, yang sudah diusulkan oleh wakil kepala sekolah. Nah, surat ini dikirimkan kepada tim pengadaan barang. Dapat dilihat di sini yang berwarna hijau, yaitu tim pengadaan barang memiliki tugas untuk meninjau kelayakan untuk mendapatkan persetujuan apakah sarana prasarana yang sudah diajukan tersebut memang benar-benar layak atau tidak. Nah, kemudian setelah melakukan peninjauan, tim pengadaan barang ini akan melakukan yang namanya rapat pembahasan anggaran pengadaan barang. Setelah dilakukan rapat, selanjutnya tim pengadaan barang ini akan mengadakan yang namanya evaluasi dan pematrikan untuk pengadaan barang. Setelahnya dilakukan verifikasi rancangan anggaran belanja kebutuhan barang dalam anggaran tahunan. Bisa dikatakan bahwa sarana prasarana ini disusun per tahunnya. Nah, kemudian jika verifikasi telah dilakukan, tugas dari tim pengadaan barang ini adalah mendistribusikan barang-barang ke sekolah menengah atas yang sudah diajukan tadi. Nah, kemudian setelah pendistribusian barang, tim pelaksana kegiatan akan menerima barang yang sudah didaftarkan tadi dalam bentuk barang inventaris sekolah. Nah, setelah barang-barang tersebut diterima, selanjutnya tugas dari tim pelaksana kegiatan adalah membuat laporan yang nantinya akan menghasilkan laporan pengadaan barang. Setelah laporan pengadaan barang tersebut dibuat, bisa dikatakan bahwa sistem pengadaan ini selesai dan barang-barang sudah diterima sekolah atau sekolah menengah. Penjelasan dari subsistem pengadaan sarana prasarana di SMA. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Citra yang sudah menjelaskan. Kemudian
kita masuk pada subsistem, yaitu inventarisasi yang akan dijelaskan oleh Fitriah. Kepada Fitriah dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang subsistem inventarisasi sarana dan prasarana di SMA atau sekolah menengah atas. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya inventarisasi ini adalah pencatatan ataupun pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu buku inventaris barang yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Nah, di sini dimulai dari penerima barang, yaitu tim penerima barang itu menerima surat penyerahan barang. Setelah itu, surat tersebut diberikan kepada kepala sekolah SMA. Nah, setelah surat tersebut diberikan, maka kepala sekolah SMA itu menandatangani dan juga mengesahkan surat penyerahan barang tersebut. Nah, setelah itu, kembali lagi kepada tim penerima barang. Nah, penerima barang ini mencatat data pengiriman barang tersebut ke dalam buku induk atau buku inventarisasi. Nah, setelah itu, tim penerima barang ini membuat penomoran yang akan ditempelkan kepada barang yang diterima. Nah, setelah itu, maka MGMP sekolah ini mengecek penempatan barang dan juga datanya. Nah, setelah itu, tim pelaksana kegiatan itu mencatat keberadaan barang. Nah, setelah dicatat keberadaan barang tersebut, maka dilakukanlah pencatatan ke dalam buku inventarisasi bahwasanya barang tersebut telah diterima. Nah, setelah itu, tim MGMP sekolah itu menyimpan data ataupun bukti pengiriman barang. Nah, setelah hal itu selesai, maka dilakukanlah penyimpanan laporan ataupun laporan dalam buku inventarisasi tersebut. Nah, setelah itu maka dapat dikatakan selesai tentang inventarisasi sarana dan prasarana ini. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitria yang sudah menjelaskan mengenai subsistem dari sistem manajemen Satpras, yaitu inventarisasi. Kemudian kita masuk kepada subsistem Satpras, yaitu mengenai pemeliharaan yang akan dicoba jelaskan oleh Wita. Kepada Wita dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pemeliharaan. Pemeliharaan itu sendiri ialah setelah kita menerima barang tersebut, dilakukan pemeliharaan oleh sekolah tersebut agar barang yang kita dapat tersebut dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dimulai dari TPK. TPK melaporkan kerusakan sarana dan prasarana. Bila terjadi kerusakan, selanjutnya akan dilaporkan kepada kepala sekolah SMA, mencatat laporan kerusakan sarana dan prasarana, menunjuk tim kerja atau SK-nya. Tim yang akan selanjutnya selanjutnya kepala sekolah akan menilai layak atau tidak untuk
layak digunakan. Jika barang tersebut tidak layak digunakan. Halo Wita, kayaknya jaringan Wita bermasalah. Baik, karena sepertinya jaringan dari rekan kami, yaitu Wita, sepertinya ada kendala jaringan atau bermasalah. Di sini saya lanjutkan dalam proses pemeliharaan, yaitu tadi setelah memeriksa kerusakan, maka kepala sekolah SMA akan menilai apakah barang tersebut layak atau tidak. Nah, jika layak, maka TPK akan melakukan perbaikan. Jika layak, maka TPK akan melakukan perbaikan. Nah, jika tidak layak, maka MGMP sekolah akan membuat laporan pengadaan barang baru. Kemudian, kepala sekolah jika melihat tersedia atau tidaknya barang di gudang, maka TPK akan membuat permintaan untuk barang stok. Nah, kemudian ketika TPK melakukan perbaikan dan TPK juga membuat permintaan untuk barang stok, maka muncullah atau keluarlah laporan. Nah, TPK itu juga membuat laporan dari hal-hal yang sudah tadi ya, dilihat. Nah, ketika laporan ini sudah keluar, apakah barang-barang yang ingin dimasukkan atau dimasukkan dalam proses pemeliharaan ini sudah tersedia, maka laporan ini sudah selesai dan sistem atau subsistem ini dianggap selesai pada proses pemeliharaan. Baik, terima kasih kepada Wita tadinya, dan kemudian kita lanjut kepada subsistem bagian penghapusan yang akan dijelaskan oleh Tika. Kepada Tika dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan subsistem penghapusan, di mana merupakan tindakan menghapus barang dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pihak yang berwenang untuk membebaskan penggunaan barang atau kuasa penggunaan barang dan pengelolaan barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya. Di mana penghapusan barang ini dimulai dari tim pengurus penghapusan sarana prasarana, di mana tim pengurus ini menyusun daftar barang yang akan dihapus. Setelah menyusun daftar, tim pengurus ini akan mengusulkan penghapusan kepada kepala sekolah SMA. Setelah mengusulkan penghapusan kepada Kepsek sekolah, kepala sekolah SMA akan mengusulkan penghapusan kepada kepala dinas pendidikan. Setelah kepala sekolah mengusulkan penghapusan kepada kepala dinas pendidikan akan membentuk panitia penghapusan. Setelah pembentukan panitia penghapusan, panitia penghapusan sarana prasarana akan meneliti barang yang akan dihapus. Slide bawah, Pak. Setelah meneliti barang yang akan dihapus, penelitinya akan membuat berita acara penelitian, di mana jika keputusan penghapusan di lelang itu disetujui, maka pelelangan dan hasilnya akan disetorkan ke kas negara. Slide bawahnya, Pak. Apabila disetujui keputusan ini, maka dilelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara.
Jika keputusan penghapusan di lelang ini tidak disetujui, maka dimusnahkan dan dikeluarkan dari buku induk inventaris sekolah. Bisa dikatakan subsistem penghapusan ini selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tika yang sudah menjelaskan mengenai subsistem yaitu penghapusan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari bagaimana sistem dan subsistem dari manajemen sarana prasarana di sekolah menengah atas atau SMA dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata, kami memohon maaf, dan jika ada penjelasan yang kurang jelas sebab ada jaringan, kami juga mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.